Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa belajar lagi ya, walaupun hanya melalui jaringan internet ya. Anak-anak yang soleh, kita masuk pelajaran tema ya. Masuk ke tema 3 subtema 1 dengan subtema tugasku sehari-hari di rumah. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Ya, gambar pertama ada seorang anak sedang menyapu, ya, menyapu lantai. Yang kedua, ada gambar seorang anak sedang merapikan tempat tidur, ya, habis tidur, tempat tidurnya, kasurnya, bantalnya, gulingnya, terus dirapikan, ya. Terus ada gambar yang ketiga, ada seorang anak yang sedang menyapu halaman, ya. Yang ketiga, nah itu ada anak kecil yang sedang membantu ibunya di dapur untuk mencuci ya, mencuci piring atau mencuci sayuran yang mau dimasak. Anak-anak, banyak sekali ya tugas-tugas kita di rumah ya. Apa saja pekerjaan yang bisa kita lakukan ya setelah kalian mengamati gambar tadi ya kita bisa mengambil kesimpulan ya pekerjaan-pekerjaan setiap hari yang bisa kita lakukan. Contohnya satu, merapikan kasur, yang kedua menyapu lantai, menyapu halaman, dan juga mencuci piring. Dan tentunya masih banyak lagi. Anak-anak, jika kalian, ibu-ibu kalian, bapak atau kakak kalian sedang bekerja, tentu kalian tidak hanya melihat ya, tapi kalian berusaha untuk membantu ibu, membantu ayah, orang tua kalian, membantu kakak untuk membantu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu anak-anak, jika rumah kalian dalam keadaan bersih, ya, tentu temanmu jika melihat rumahmu bersih, rapi, indah, temanmu itu pasti akan ikut senang, ya. Nah, anak-anak bisa pandang kalian menunjukkan rumahmu jika temanmu belum tahu rumah kalian, terus temanmu mau berkunjung ke rumahmu. Nah, tentu kalian harus memberikan apa denahnya ya, memberikan letak di mana rumah kalian. Nah, caranya bagaimana? Coba kita belajar bersama-sama. Anak-anak di sini ada gambar ya sebuah perkampungan ya. Di situ tengah itu ada rumahnya Hasna ya. Di sebelah kanan rumah Hasna ada rumah Maryam ya. Sebelah rumah sebelah kiri rumah Hasna ada rumah Adibah. Nah, jadi patokannya di sini adalah rumah Hasna ya. Di depan rumah Hasna itu ada jalan raya ya, jalan raya yang biasa dilalui oleh angkutan umum ya. Terus di depan rumah Hasna juga seberang jalan di situ ada musola. Ya. Kesimpulannya anak-anak dari setelah mengamati gambar tadi ya bahwa Hasna tinggal di Jalan Mangunogosari ya. Bisa kita tulis di sini kesimpulannya sebelah kanan rumah Hasna adalah rumah Maryam. Sebelah kiri rumah Hasna adalah rumah Adibah. Depan rumah Hasna adalah musola. Ya, jalan depan rumah Hasna sering dilewati oleh angkutan umum. Anak-anak sekalian,
anak yang soleh dan salihah. Setelah rumah kalian bersih, rajin membantu orang tua, di rumah kalian juga rajin juga ya untuk menabung ya. Untuk menabung uangnya bisa dimasukkan ke dalam celengan ya. Anak-anak, di sini kita akan berusaha untuk mengenal jenis-jenis uang ya. Untuk mengenal jenis-jenis uang ya, ada yang pertama ada uang logam dan yang kedua ada uang kertas ya. Nah, di sini Ustadz mau mengenalkan uang logam terlebih dahulu. Coba kalian lihat ya gambarnya. Nah, ini ada uang logam yang muncul. Yang pertama itu uang 100 itu. Nah, yang kedua 200 rupiah. Yang ketiga 500 rupiah. Yang keempat, nah ini nolnya ada 3 ya. Kalau tadi nolnya 222, nah ini ada 3 nolnya. Itu adalah 1.000 rupiah ya. Nilai uang beda-beda ya. Kita lihat lagi. Ya, setiap uang memiliki nilai berbeda-beda dan dapat dibandingkan ya karena ada nilainya kecil, ada yang nilainya besar ya. Nah, ini ada tabel ya. Ada tabel bisa kalian lihat uang ya, gambar uang 100 ya. Membacanya nah 100 rupiah. Ya, membacanya gitu ya. Membacanya 100 rupiah ditulis dengan itu ada tulisannya itu Rp titik 100 koma 00 ya. Terus uang yang kedua, uang logam yang kedua adalah 200 rupiah. Membacanya gimana? Membacanya 200 rupiah ya. Ditulis dengan Rp ya, titik 200,00 ya. Yang ketiga 500-an ya, uang logam 500-an membacanya 500 rupiah. Ya, itu adalah uang nilainya 500 rupiah. Ditulis dengan seperti itu. Ya, Rp titik 500,00 ya. Nolnya 22 semua ya. 22. Terus yang ketiga, kalau ini nolnya 3 ya. Yang terakhir, yang keempat, ini nolnya 3, yaitu adalah uang 1.000, uang logam 1.000 ya. Itu membacanya adalah 1.000 rupiah. Yang nolnya 3, 1.000 rupiah. Menulisnya juga seperti itu di bawah, paling bawah ya. Menulisnya dengan Rp ya, titik 1 titik nolnya 3 ya, koma 00. Itu ya semuanya. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal bahwa nilai uang itu berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, ya. Nah, oke, sekarang kita belajar untuk membandingkan nilai uang, ya. Ya, kita ingat ini adalah uang logam 200. Ya, 200 rupiah. Ya, ditulis dengan Rp 00 ya. Cara nulisnya seperti itu ya, 200 rupiah ditulis dengan Rp 200,00 ya. Ya, uang 200 rupiah itu lebih kecil dari uang 500 ya. 200 itu lebih kecil dari uang 500 ya. Nulisnya seperti itu. Nah, ya, itu ada lingkaran ya. Ada lingkaran, kesimpulannya uang 200 rupiah lebih kecil nilainya ya, lebih kecil nilainya dari uang 500 rupiah. Nah, kalau ini uang 1.000 rupiah ya, nolnya 3, 1.000 rupiah. Nah, ditulis seperti itu ya. Rp 1 nolnya 3 ya, 1.000 rupiah lebih besar dari 100 ya. Nakalnya nolnya karena nolnya cuma 2, itu adalah uang 100 ya. Lebih besar dari 100. Nah, tulisannya seperti itu
Nah, terus kesimpulannya uang seribu rupiah lebih besar. Jadi uang 1.000 itu lebih besar dari uang 100 rupiah. Anak-anak, tentunya kita sebagai anak yang soleh selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita anugerah berupa rumah yang indah, yang bagus, ya, bersih, ya, karena kita rajin bersih-bersih di rumah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah. Allah selalu memberikan rizki kepada orang tua kita sehingga kita bisa belajar, ya, bisa membeli buku, ya. Dan kalau uangnya sisa, kita bisa menabung. Uang kita bisa menabung, kita masukkan ke celengan kita, ya. Dan juga jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, ya, kenikmatan, ya, berupa apa? Indera kita, ada indera mata, indera penglihatan, ada indera perasa, ada indera pendengar. Nah, di sini anak-anak Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kita indera pendengaran yang berupa telinga. Dengan telinga ini kita alhamdulillah bisa diberi nikmat oleh Allah untuk bisa mendengar, ya, mendengar bunyi apa saja atau suara apa saja, suara apa saja. Bunyi yang kita dengar itu adalah berasal dari getaran, ya, atau bunyi keluar dari benda yang dipukul, ya, atau diketuk, ya. Jadi anak-anak kalau memukul sesuatu, ya, memukul bantal atau kasur atau kursi pasti akan keluar bunyi dan telinga kita akan bisa mendengar dari pukulan-pukulan itu tadi atau bunyi-bunyi itu tadi. Dan bunyi yang terulang secara teratur itu disebut irama. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan apa itu irama, maka irama adalah bunyi yang terulang secara teratur. Anak-anak, bunyi itu ada temponya, ya. Ada yang lambat dan juga ada yang cepat. Anak-anak, bunyi pintu yang diketuk, ya, kalian mungkin terbiasa mengetok pintu, ya, bunyinya tok 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 gitu, ya. Bunyi kentongan, ya, kalau malam mungkin ada orang yang sedang ronda memukul kentongan. Nah, bunyinya adalah tong tong tong, ya. Bunyi bel yang dipukul, ya, bunyi bel yang dipukul bunyinya teng teng teng. Ya. Lalu bunyi kayu, ya, dua kayu kecil, ranting kayu yang dipukulkan, ya, itu bunyinya tek tek tek, ya, seperti itu. Itu adalah tentunya eh, kita bisa mendengar bunyi-bunyi, berbagai jenis bunyi, itu tentunya adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bersyukur. Anak-anak, supaya badan kalian sehat selalu, ya, jangan lupa kalian membiasakan untuk hidup bersih dan tentu juga supaya badannya sehat dan kuat, kalian juga harus berolahraga, ya, dan bergiat untuk berolahraga tentunya olahraga yang ringan, ya, bisa jalan, bisa lari, bisa juga bersepeda, ya. Ya, tetapi ada terkadang kalian juga suka dengan olahraga yang sifatnya permainan, ya. Di sini Ustadz mau memberikan sedikit pencerahan tentang permainan kasti, ya. Ayo bermain kasti. Alatnya apa saja yang dibutuhkan? Ya, alatnya adalah bola kecil dari karet. Nah, dan juga alat pemukul dari kayu, ya. Alat pukulnya itu terbuat dari kayu, panjangnya kira-kira 60 cm saja, ya. Nah, alat pemukul untuk memukul bola, ya, tentunya untuk memukul bola. Nah, eh, apa saja gerakan-gerakan yang terdapat pada permainan bola kasti? Ya, di situ ada gerakan lari,
supaya kalian sehat, ada gerakan melempar, ada gerakan memukul, dan juga ada gerakan menangkap bola ya, memukul bola dan dengan giat berolahraga secara rutin, insya Allah kalian badannya akan sehat dan kuat dan tentunya akan selalu bersemangat untuk belajar ya. Selamat belajar sampai di sini dulu. Barakallahu fiikum jami'an. Tetap semangat belajar.